Lanjut ke dokumen 14 atas penjualan kredit kepada salah satu konsumen, yaitu toko Sinar Digital. Nah, karena ini adalah faktur penjualan, kita masukkan ke sales journal. Kita buka dulu sales journalnya. Masukkan tanggalnya dulu, yaitu tanggal 14 Desember. Setelah itu, kita masukkan nomor fakturnya, yaitu FGJ 1203. Di dalam deskripsi, kita catat yaitu toko Sinar Digital. Kita catat dulu. Untuk memasukkan ke kolom debit dan kredit, kita masukkan dulu, yaitu kita catat total penjualan, PPN pengeluaran dan piutang dagang. Biarkan kolom harga pokok penjualan atau cost of merchandise sold itu kosong, dan kolom merchandise inventory juga jangan dulu diisi. Karena ada penjualan, stok barang di gudang juga akan berubah. Kita catat ke inventory card. Buka lembar inventory card dulu. Nah, di sini sudah ada. Lalu lihat atas kode produk GF3 atau Garmin Vipofit 3. Itu berapa unit yang dijual. Nah, di sini ada sebanyak 15 unit. Tanggal 14. Karena ini metode FIFO, maka keluarkan dulu stok barang yang pertama masuk, yaitu yang harga per unitnya itu 1.200.000. Sebanyak 8 unit. Masukkan juga unit cost-nya, yaitu 1.200.000. Dan totalnya itu 9.600.000. Karena unit yang dijual ada 15, maka kalian ambil sebanyak 7 unit dari stok barang kedua yang harga per unitnya yaitu 1.250.000. Karena stok barang yang pertama sudah habis, dikeluarkan semua. Masukkan dulu 7 unit. Harga unit kosnya itu 1.250.000. 7 dikali 1.250.000, 8.750.000. Nah, setelah itu harga barang kedua 35 unit dikurang 7. 28 unit. Harga unit kosnya itu 1.250.000. 28 dikali 1.250.000, 35 juta. Nah, kita masuk ke barang yang kedua. Nah, barang kedua juga sama, kita tulis dulu tanggalnya. Tanggal 14. Kita masukkan di bagian sold. Kita lihat dulu di sini. Jumlah yang dibeli yaitu 18 unit. Kita tulis dulu yang pertama. Masukkan tanggal, tulis di kolom sold untuk menjual 18 unit. Karena ini metode FIFO, maka keluarkan dulu stok barang yang pertama masuk, yaitu yang harga per unitnya 1.360.000. Sebanyak 10 unit. Kita sudah tulis di sini. Totalnya juga kita tulis.
Lalu, karena unit yang dijual ada 18 unit, maka kalian ambil sebanyak 8 unit dari stok barang kedua. Harga per unit 1.400.000 karena stok barang yang pertama sudah habis dikeluarkan semua. Rp11.200.000. Nah, setelah itu kalian tinggal 28 dikurang 8 yaitu 20. Tulis lagi harga per unit kosnya yaitu 1.400.000. Setelah itu 20 dikali 1.400.000, 28 juta. Lalu tambahkan total dari Garmin Pipo P3 dan Garmin Forerunner 10. Kita tambahkan dulu 9.600.000 ditambah 8.750, 18.300, dan Garmin Forerunner 10 tambah 13.600 tambah 11.200, 43.150. Kita masukkan ke cost of merchandise sold dan merchandise inventory di sales journal. Kan dulu. Selesai untuk dokumen ke-14. Lalu kita lanjut ke dokumen 15. Di sini ada voucher kas kecil atas pembayaran listrik, air, dan telepon yang terutang dan dicatat pada akun accrued expense. Kalau ada voucher kas kecil, langsung catat ke dalam petty cash journal. Kita buka dulu. Nah, di sini sudah ada jurnal petty cash journalnya. Tulis dulu tanggalnya, yaitu tanggal 15. Dan nomor buktinya yaitu RKK 1202. Di bagian deskripsi pembayaran listrik, air, dan telepon. Name, tulis nama akun yang sudah disediakan yaitu accrued expense. Cari no akunnya di trial balance. Accrued expense itu ada nomornya itu 2120. Kita tulis. Setelah itu catat nominal di kolom debit dan kredit. Nominal ini kita tulis di kolom 4.873.250 perak. Selesai untuk dokumen transaksi 15. Lanjut ke dokumen transaksi 16. Lanjut ke dokumen 16. Di dokumen 16 ada transaksi pembelian kredit dari salah satu supplier yaitu PT Watch Indo. Transaksi ini terjadi pada tanggal 16. Langsung saja kalian catat ke dalam purchase journal. Nah, di sini sudah dicatat
tanggal, dan nopakturnya. Dan di bagian deskripsi tulis PT Watch Indo. Di bagian kolom debit masukkan total penjualan. Total penjualan 84.500.000. Dan PPN 10% tulis di paid in 8.450.000. Di bagian kolom kredit kita tulis utang dagang atau account payable 92.950.000. Lanjut ke inventory card untuk mencatat total unit barang yang dibeli. Kode barang pertama GF3, tulis tanggal dan lihat di soal. Lihat di soal, Garmin Pipopit beli 34 unit. Di sini ada total unit yang dibeli yaitu 34 unit dan dengan harga per unit yaitu 1.250.000 dan total harga secara keseluruhan yaitu 42.500.000. Langsung catat ke inventory card, tulis di bagian purchase karena pembelian. Dan di sini unit cost yang sebelumnya dan unit cost yang sekarang dibeli itu sama. Harga per unit costnya. Dan unit cost-nya sama dengan stok barang yang sebelumnya ada di gudang. Maka unitnya tinggal tambahkan saja, jadi pencatatan tidak perlu dipisah. Kita tambahkan dulu 34 ditambah 28, 62. Tulis di bagian ini. Harga per unit costnya juga. Boleh dikali 1.250.000. 77.500. Seperti ini untuk produk yang pertama. Masukkan juga unit untuk produk yang kedua. unit. Harga per unitnya itu 1.400.000 dan totalnya yaitu 42 juta. Karena harga unitnya sama seperti yang di gudang, maka tinggal tambahkan aja 20 ditambah 30, 50. Terus harga per unitnya.
70 juta. Nah, kita tinggal jumlahkan saja. Nah, di sini sudah untuk selesai untuk dokumen transaksi. Lanjut ke dokumen transaksi 17. Ada voucher kas kecil atas pembelian konsumsi rapat dan dicatat menggunakan akun Other Operating Expense pada petty cash journal. Buka dulu lembar petty cash journal. Nah, lalu catat tanggal dan nomor buktinya. Tanggal 16, nomor buktinya itu FKK 1203. Setelah itu di bagian deskripsi tulis pembelian konsumsi rapat. Kolom akun name tulis Other Operating Expense. Di sini sudah ada nomor akunnya itu 6200. Dan tulis nominal yang di dokumen ke kolom debit dan kredit. Ini yang akan dimasukkan ke kolom debit dan kredit. 412.375 perak. Kita tulis juga di sini di petty cash. Seperti ini untuk pengerjaan dokumen 17. Lanjut ke dokumen 18. Di sini ada nota kredit dari salah satu supplier yaitu PT Watsindo. Dan pada bagian bawah kolom tabel itu ada keterangan utang dagang, berarti baru saja terjadi transaksi retur pembelian. Dan harus dicatat transaksi retur ini ke dalam general journal atau jurnal umum. Apa saja akun yang digunakan? Nah, buka dulu kebijakan akuntansi pada halaman 2. Pada poin C, sudah dicantumkan 3 akun yang akan digunakan dalam pencatatan retur pembelian. Langsung saja catat ketiga akun ini ke general journal. Nah, di sini kita tulis dulu tanggalnya dan nomor buktinya. Tanggal 16, NK 1201. Kita tulis ketiga akun ini, akun payable, value added tax, VAT-in, dan merchandise inventory. Setelah itu kita cari dulu nomor akunnya.
account payable ada di 2110. Fat in ada di 1191. Dan merchandise inventory ada di 1150. Dan di bagian bawah deskripsi tulis keterangan dalam kurung purchase retur to PT Watch Indo atau retur pembelian kepada PT Watch Indo. Dan saldonya bisa dilihat pada bukti transaksi ini. Nah, seperti ini untuk penulisannya. Sekarang karena ada retur, maka barang yang di gudang juga akan ikut berkurang akibat dikembalikan ke pemasok. Jadi dicatat unit barang yang dikembalikan ke dalam inventory card. Tulis tanggalnya dulu. Tanggal 19. Untuk kode barang pertama dikembalikan, yaitu 2 unit. Catat beserta unit kos dan total harga. Tapi dalam mencatat transaksi ini jangan lupa beri tanda kurung pada bagian unit dan total untuk menunjukkan kalau ada pengurangan stok barang akibat adanya retur pembelian. Kita tulis dulu. Rp2.500.000. Nah, karena ada pengurangan dari balance, berarti 60 dikurang 2. 62 dikurang 2 adalah 60. 60. Tulis dulu harga unit kosnya. 60 dikali 1.250.000, 75 juta. Nah, untuk lakukan juga pencatatan untuk kode barang yang kedua. Kita tulis dulu tanggalnya, tanggal 19. Ini 1. Kita sama, cara pencatatannya sama seperti yang tadi. Berarti 50 dikurang 1, 49. 49 dikali 400. 68.600.000. Di sini sudah 68.600.000.
Seperti ini untuk pengerjaan transaksi ke-18. Lanjut ke dokumen 19. Ada bukti kas masuk atas pelunasan piutang dari toko Global Asia. Saja catat ke dalam cash receipt journal. Di sini masukkan dulu tanggal dan buktinya dan di kolom deskripsi tulis toko Global Asia. Seperti ini. Dan nominal yang dibayarkan catat ke dalam kolom cash in bank di debit dan akun receivable di kredit. Kita tulis dulu 49.245.000. Seperti ini untuk pengerjaan dokumen 19. Lanjut ke dokumen 20. Ada voucher kas kecil atas pembayaran iuran lingkungan dan dicatat menggunakan other operating expense. Langsung saja buka petty cash journal, lalu catat tanggal dan buktinya. Tanggalnya itu tanggal 20 FKK 1204. Di dalam deskripsi tulis iuran lingkungan batch 2021. Kita tulis di sini other operating expense. Nomor akunnya udah ada di sini. Itu 6.200. Setelah itu masukkan nominal yang dibayarkan. 731.250 perak. Ke dalam akun debit dan kredit. Seperti ini untuk pengerjaan dokumen 20. Lanjut ke dokumen 21. Ada bukti kas keluar atas pembayaran angsuran utang Bank Mandiri. Cari tahu dulu nomor akun untuk utang bank dan beban bunga. Mandiri Bank Loan, utang Bank Mandiri ada 210 dan interest expense 9110 beban bunga. Kita tulis ke cash payment journal. Kita tulis dulu tanggalnya, yaitu tanggal 22. Nomor buktinya itu BKK 1207. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam kolom other di debit nomor akun yang tadi. Kita masukkan dulu ini angsuran pinjaman. Setelah itu kita masukkan ke debit di kolom other. Nomor akunnya yang tadi ya. Kita masukkan sebesar nominal yang dibayarkan, yaitu utang Bank Mandiri 15 juta. Dan beban bunganya itu 5.400.000. Jumlah itu total yang dibayarkan keseluruhan kita masukkan ke cash in bank di kolom kredit 7.400.000.
Seperti ini untuk mengerjakan dokumen 21. Lanjut dokumen 22, ada penjualan kredit ke toko Pixel Rewards. Maka catat dulu ke dalam sales journal ketiga akun, yaitu piutang dagang, PPN 10%, dan total penjualan. Kita buka dulu sales journal. Catat dulu tanggalnya, yaitu tanggal 23. Nomor fakturnya FGJ 1204. Setelah itu masukkan di deskripsi, masukkan toko Pixel Rewards. Di kolom debit kita masukkan piutang dagang 84.218.750 perak. Nah, untuk di kredit kita masukkan yaitu PPN 10% di Petwat 7.656.250 perak. Dan sales total penjualan masukkan ke sini. Setelah itu kita langsung buka inventory card untuk mencatat jumlah barang yang dijual. Di sini tulis tanggalnya dulu, yaitu tanggal 23. Dan pada soal Garmin Vivo P3 dijual 1 unit. Langsung catat di bagian short. Harga per unitnya itu 1.250.000. Tinggal kita kalikan 21 dikali 1.250. 26.250. Kita tulis di kolom total. Nah, tinggal kalian kurangi dari. Nah, seperti ini untuk produk yang pertama. Kita lanjut ke produk yang kedua. Untuk kode barang yang kedua itu dijual 25 unit. Kita tulis dulu tanggalnya 23. Harga per unitnya itu 1.400.000. Tinggal kalikan 25 dikali 1.400.000. 35 juta. Setelah itu tinggal kurangkan harga unit ini dikurang ini. 49 dikurang 25, 24. 33.600. 24. Untuk mengisi cost of merchandise sold dan merchandise inventory, kita tambahkan harga pokok produk ini ditambah dengan ini 6.250 tambah 35 juta 61.250. Kita catat di atas. Masukkan ke cost merchandise sold dan merchandise inventory. Seperti ini untuk pengerjaan dokumen 22. Lanjut ke transaksi 23. Kalau ada nota kredit, berarti ada return. Nah, di sini ada nama salah satu pelanggan yaitu toko Pixel Rewards. Dan ada keterangan saldo piutang dagang yang akan berkurang karena ada return. Nah, berarti karena berhubungan dengan pelanggan, maka dokumen 23 ini adalah retur penjualan dan harus dicatat ke General Journal. Apa aja akun yang digunakan? Bisa dilihat pada halaman 2 di poin keempat. Nah, di sini ada akun retur penjualan, ada 5 akun. Catat ke dalam General Journal dan cari no akunnya. Jangan lupa kasih keterangan sales return from toko Pixel Rewards. Buka dulu General Journalnya. Catat dulu tanggalnya 26. Nomor buktinya itu NK 1201. Masukkan ke 5 akun ini.
sales return, value di tab available. Akun receivable di kredit. Merchandise inventory dan cost of merchandise. Kita cari nomor akunnya terlebih dahulu. Di sini sales return ada di nomor 4130. Part out 2131. Akun receivable 1130. Merchandise inventory ada di 1150. Cost of merchandise ada di 5110. Saldo yang dimasukkan ke sales return ada di total penjualan. Paid out yaitu PPN 10%, 331.250 perak. Akun receivable yaitu piutang dagang 3.643.750 perak. Setelah itu kita buka inventory card untuk menghitung harga pokok yang berkurang akibat adanya return. Nah, di sini tulis dulu tanggalnya, yaitu tanggal 26. Dan di bagian kolom sold, catat unit yang dikembalikan, yaitu 1 unit. Harga per unitnya itu 1.250.000. Jangan lupa ininya kolomkan bagian. Barangnya akan bertambah, yaitu 39 ditambah 1, 40. Harga per unit costnya sama. $50 juta. Kita tulis. Lanjut ke barang yang kedua. Kita masukkan juga tangannya. Masukkan di sini 1 unit. Harga unit costnya itu 1.400.000. Jangan lupa kasih tanda kurung. 24 ditambah 1, 25 dikali 1.400.000, 35 juta. Lalu jumlahkan HPP produk 1 dan 2. 1.400.000
ditambah 1.250, 2.650. Hasilnya kita catat ke general journal di bagian cost of merchandise sold dan merchandise inventory. Kita tulis seperti ini untuk pengerjaan dokumen 23. Lanjut ke dokumen 24, ada pembelian secara kredit kepada PT Tensekon. Buka dulu purchase journal, catat tanggal dan nomor buktinya. Tanggalnya itu tanggal 28, nomor buktinya itu FTS 2812. Catat di bagian deskripsi, tulis PT Tensekon. Setelah itu masukkan total penjualan ke merchandise inventory. Total penjualannya yaitu 74 juta. PPN 10%-nya itu 7.400.000. Utang dagang masukkan ke account payable 81.400.000. Setelah itu buka inventory card. Catat dulu tanggalnya, yaitu tanggal 28. Masukkan ke ini purchase. Pada produk pertama beli 20 unit. Harga per unitnya 1.250.000, totalnya 25 juta. Setelah itu kita tinggal tambahkan 40 unit yang ada di gudang dengan yang baru dibeli. 40 ditambah 20, 60. Harga per unitnya tulis lagi. Setelah itu kalikan 1.250.000, 75 juta. Sekarang yang kedua, produk kedua. Beli 35 unit. Harga per unitnya 1.400.000, totalnya 49 juta. Tanggalnya dulu. Ditambah 35, 60 unit. Harga per unitnya tulis dikali 1.400.000, 84 juta. Seperti ini untuk dokumen 24. Lanjut dokumen ke-25. Kali ini ada voucher kas kecil atas pemeliharaan perlengkapan kantor dan peralatan. Dan harus dicatat ke other operating expense. Buka dulu lembar petty cash jurnalnya.
Kita tulis dulu tanggalnya itu tanggal 28, nomor buktinya itu FKK 1205. Di bagian deskripsi tulis pemeliharaan perlengkapan. Di account name tulis other operating expense. Nah, sekarang catat nominal yang ada di transaksi ke dalam kolom debit dan kredit, yaitu 1.543.175 perak. Seperti ini untuk dokumen ke-25. Lanjut ke dokumen 26. Kali ini ada bukti memorial dan harus dicatat ke General Journal. Jadi di sini pada transaksi tanggal 28 yaitu ini yang dibayar ke CF Maintenance malah dicatat sebesar nominal ini, padahal jumlah yang sebenarnya dibayar adalah yang ini. Jadi harus melakukan pencatatan jurnal koreksi atas selisih kas. Caranya bandingkan dulu saldo yang sebelumnya salah dicatat, yaitu yang di dokumen 25. Harus ingat kalau ada kelebihan pembayaran maka harus dikembalikan sebesar nominal yang lebih, supaya menunjukkan saldo yang sebenarnya. Kita catat selisihnya di sisi debit. Nah, buka lembar General Journal. Kita bandingkan dulu. Di sini itu 1.543.175 dikurang 1.453.175. Jadi selisihnya 90.000. Kita catat tanggalnya dulu. Tanggal 29. BM 1202. Deskripsinya itu yaitu petty cash pada other operating expense. Keterangannya koreksi jurnal atau CF Maintenance. Seperti ini, kita tinggal masukkan nominal ini ke debit dan kredit. Seperti ini untuk pengerjaan dokumen 26. Lanjut ke dokumen terakhir yaitu dokumen 27. Ada voucher kas kecil atas pembuatan spanduk dan baliho. Dan ini akunnya yaitu advertising expense. Maka langsung saja catat ke petty cash journal. Kita catat dulu tanggalnya yaitu tanggal 29. Nomor buktinya itu FKK 1206. Di bagian deskripsi kita tulis bayar spanduk dan baliho.
Di akun name kita tulis advertising expense. Nah, setelah itu kita masukkan nominalnya di debit dan kredit 2.765.500 perak. Nomor akunnya jangan lupa. Kita cari dulu nomor akunnya. Nah, di sini ada 6190 untuk advertising expense. Tulis nominalnya. Maka seluruh dokumen transaksi sudah dicatat. Langsung lanjut ke tahap membuat rekapitulasi.